Segmen terakhir di Mario Teguh Golden Ways. Kita menjelang ke akhir acara, tidak terasa Pak Mario. Satu pertanyaan Pak, bagaimana Bapak bisa menjelaskan hubungan antara cara kita mencintai diri sendiri dengan personal development Pak? Super sekali. Judulnya apa namanya programnya? Because I Love You. Because I Love You. You itu siapa? You itu siapa? Tunjuk dengan tangan Anda. You itu siapa? Waktu Anda mengatakan you, coba. Katakan you lalu tunjuk. You, siapa? Ke saya, ke orang lain. You yang paling penting siapa? You yang paling penting adalah orang yang Anda lihat di cermin. Diri sendiri. Jadi berdirilah di cermin lalu katakan, work it man. Aku tahu you mengantuk, aku tahu you capek. Aku tahu you sakit hati. Aku tahu you merasa terhina, but work it out, man. Yang berhasil yuk kita, gitu. Kalau saya kelihatannya memaksa kamu, because I love you. Katakan ke diri sendiri. Nanti di Metro TV ini ada cermin di toilet ya. Nanti lihat rebutan karena harus gantian ya. Tapi lihat ke cermin, dan bukankah kita jadi rindu cermin sekarang? Karena kita mau kasihi orang yang selama ini kita paksa itu. Yang kita omeli, kita banding-bandingkan dengan orang lain. Dan yang kejamnya kita sering membandingkan kelemahan kita dengan kekuatan orang lain. Membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Nanti kembali ke cermin lalu katakan, my friend, I love you. Kalau kelihatannya saya memaksamu selama ini, it's because I love you. Kalau Anda tahu diri Anda mencintai diri Anda sendiri, tidak akan ada yang Anda tidak lakukan untuk menjadikan Anda berdua, diri Anda dan yang di cermin itu, menjadi pribadi yang membanggakan Tuhan. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario, saya punya teman, dia seorang filosofis, orangnya filosofis kalau menurut dia. Dia bilang ada hitam, ada putih, ada yin, ada yang, ada cinta, ada benci. Ini sepaket, tidak bisa dipisahkan. Bagaimana pendapat Pak Mario mengenai pernyataan tersebut? Betul. Kita tidak bisa mencintai tanpa membenci perilaku yang tidak kita cintai. Jadi kalau kita mencintai seseorang, pasti ada yang kita benci kalau dilakukannya. Kita mencintai wanita, istri kita akan benci perilaku genit dengan pria lain. Iya toh? Ada istri yang berangkat dari rumah biasa, tapi berhenti sebentar di jalanan, baru pakai make up macam-macam di mobil, maskara, gitu kan, lipstick red, diusah gitu. Wanita ada dan banyak yang berhias tidak untuk suaminya. Nah, yang kita lakukan dalam mencintai, pasti ada permintaan untuk tidak melakukan yang kita benci. Itu perilaku Tuhan juga. Ini loh, kalau kamu mau aku cintai. Kan Tuhan katakan begitu. Jangan lakukan ini kalau tidak mau aku benci. Nah, Tuhan bisa membenci, hanya bencinya beda dengan kita. Manusia kalau membenci membuang-buang. Menghukum, merendahkan, menghujat. Kalau Tuhan membenci, menuntun orang kepada kemuliaan. Ditemukan dengan masalah, ditemukan dengan orang lebih kuat yang memaksanya. Jadi kalau begitu, waktu kita mencintai, juga kita harus tegas mengenai yang tidak kita sukai. Anak-anak dari awal kalau tahu cinta orang tua itu utuh, kecuali kita, dia melakukan hal-hal yang dibenci orang tua, akan patuh pada kebaikan. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Yes. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Pak Mario mohon berkenan memberikan kesimpulan Pak. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, bukan kebencian yang menghancurkan kebencian. Kebencian yang dibalas dengan kebencian hanya akan membesarkan kebencian yang dibencinya. Dan setelah beberapa saat, kehilangan kejelasan siapa yang menyebabkan kebencian, karena dua-duanya pantas dibenci. Suami istri yang menggunakan kesalahpahaman untuk bertengkar dengan kebencian, tidak lagi jelas siapa yang bersalah, sampai para penasehatnya, orang tuanya, bahkan pengadilan tidak lagi bisa menjelaskan siapa yang salah, karena dua-duanya telah pantas dibenci. Hanya cinta, kasih sayang yang menghancurkan kebencian. Kalau kita mau menyelesaikan banyak masalah dalam hidup kita, mulai dari sekarang, apabila kita bertemu orang-orang yang sulit, ingat, kalau mencintai orang yang sempurna, baik itu mudah.
Kalau kita menghadapi orang yang sulit, lalu sadari bahwa cinta kita menjadi semakin mulia kalau kita mampu mencintai orang yang tidak pantas dicintai. Nah, bagaimana caranya mengenali bahwa kita sudah ada di dalam diri kita perilaku yang mencintai? Pastikan ada kegembiraan. Perhatikan, orang yang mengajak Anda tertawa dan tertawa bersama Anda menghangatkan hati Anda. Perhatikan, semua cinta diawali dari kegembiraan. Dari senyum, dari ekspresi wajah, dari pujian, dari tangan yang terbuka, dan dari hati yang memaafkan. Jadi sahabat-sahabat saya yang hatinya baik, mulai dari hari ini marilah kita menjadi pribadi yang tidak lagi memilih orang untuk dicintai, tetapi menjadikan keseluruhan hati kita penuh kasih sayang, sehingga siapapun yang kita temui memiliki jaminan pasti bahwa dia pun disayangi. Nah, marilah kita menjadi pribadi yang menularkan kerinduan kepada keindahan dari mencintai, bukan dengan mencintai dengan cara-cara yang menyakiti, tetapi mencintai dengan menjadikan orang yang kita cintai pribadi yang sebesar-besar yang bisa dicapainya. Itu. Baik, Pak Mario, terima kasih banyak untuk penjelasan dan cerita pada malam hari ini. Terima kasih. Pemirsa dan juga Super Audience, terima kasih telah bersama dengan kami. Kita akan ketemu lagi minggu depan selalu di Mario Teguh Golden Ways. Because I Love You, bagi saya sangat inspiratif, apalagi saya masih lajang dan masih mencari cinta sejati. Jadi menurut saya itu sangat inspiratif, terutama buat kaum muda. Di situ saya mendapatkan pelajaran bahwa kita belajar untuk mencintai. Baik itu mencintai dari orang-orang terdekat kita ataupun orang-orang yang di sekeliling kita. Banyak sekali pelajaran yang boleh saya dapat dari sini untuk mencintai seseorang. Dan juga saya juga koreksi diri bagaimana selama ini saya mencintai seseorang. Saya rasa sangat membutuhkan diri kita itu saling mencintai kepada sesama, bukan hanya kepada diri kita. Saya terus terang senang sekali mengikuti acara Mario Teguh Golden Ways, karena bagaimanapun juga dia memberikan motivasi pada diri kita untuk mempunyai perubahan di masa mendatang.